nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena ada pasti jaya untuk selama-lamanya. Bahasa adalah identitas bangsa. Setiap bangsa patut berbangga atas bahasa yang dimilikinya. Sebab kebanggaan atas bahasa akan menjadi titah bagi semua orang untuk menaruh hormat dan juga menjadi pengikat untuk mempelajari bahasa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Libastra 2022, segenap panitia lomba dan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan limpah rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Safira, mahasiswa Universitas Jember, asal Jawa Timur. Saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dari sekian bahasa yang ada di dunia kita diharuskan mempelajari bahasa Inggris, bahkan sejak bangku sekolah? Saya yakin kita semua pernah menanyakan hal tersebut, dan saat ini kita telah menemukan jawabannya. Ya, benar sekali, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang mendunia. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional, media komunikasi antar manusia dari berbagai belahan dunia. Bahkan berdasarkan data pada situs Ethnologue di tahun 2022 kemarin, sudah ada 1 miliar orang lebih bahkan yang menjadi penutur bahasa Inggris. Maka tak heran jika pemerintah ingin warga negaranya, kita semua warga negara Indonesia menguasai bahasa asing yang satu ini, supaya kita bisa berinteraksi dan juga bertransaksi dengan negara-negara lain. Saudara, bisa berbahasa Inggris bukan lagi pilihan namun kewajiban. Di Indonesia saja, ada perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki sertifikat kefasihan bahasa Inggris di skor tertentu untuk syarat kelulusan. Bahkan bahasa Inggris menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Perusahaan pun tidak ketinggalan. Ada yang menjadikan bahasa Inggris menjadi suatu keharusan bagi para pelamar. Bahkan para pelamar wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, baik secara lisan maupun tulisan. Saudara, sungguh didaya bahasa Inggris. Semua orang kini berlomba-lomba mempelajarinya. Tapi saya yakin suatu hari nanti bahasa kebanggaan saya, bahasa Indonesia, dapat mendunia layaknya bahasa Inggris. Saya yakin suatu hari nanti bahasa Indonesia akan diajarkan sebagai pelajaran wajib di seluruh sekolah di muka bumi ini. Saya yakin bahasa Indonesia akan diajarkan di ratusan ribu, bahkan jutaan kursus dan juga perguruan tinggi di bumi ini. Saya yakin masa itu akan datang. Saudara, harapan-harapan ini bukanlah angan-angan belaka dan juga tidak mustahil untuk diwujudkan, karena bahasa Indonesia memang sangatlah potensial untuk menjadi bahasa dunia. Berdasarkan data pada Badan Bahasa Kemdikbud, bahasa Indonesia ditulis memang sesuai dengan apa yang dibaca. Bahasa Indonesia sangatlah mudah untuk dipelajari. Ini adalah satu keunggulan utama bagi para warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Apa yang dibaca sesuai dengan apa yang ditulis. Tata bahasanya juga tidaklah rumit. Dan juga setiap kata itu netral, tidak ada penggolongan gender. Tata bahasa kita juga telah mapan, rapi, dan telah dibakukan. Telah terbit berbagai buku pedoman untuk mempermudah penggunaan bahasa Indonesia. Misal saja buku ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian, bahasa Indonesia juga memiliki modelan sangat kuat untuk menjadi bahasa dunia. Apalagi kalau bukan populasi kita yang terbesar keempat di dunia. Bahasa Indonesia juga telah kaya akan kosakata. Bayangkan, pada kamus KBBI versi 5 saja sudah ada 127-36 lema dan maknanya. Sungguh ini adalah suatu keunggulan untuk mempermudah para penutur berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di berbagai bidang ilmuwan. Saudara, tapi kita perlu ingat, mimpi memang bisa dicapai. Angan-angan memang bisa diwujudkan. Namun, hidup ini kenyataan, bukanlah mimpi dan angan-angan belaka. Maka dari itu, kita perlu aksi nyata untuk mewujudkan mimpi besar kita ini. Nah, mari saudara, kita guncangkan status quo bahasa Indonesia dan jadikan ia bahasa dunia dengan menerapkan program SIRINA, Sinergi Rakyat dan Perintah Negara, suatu program kolaborasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar kita, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, mempopulerkannya di kancah internasional. Sabar, apakah reaksi Anda ketika mendengar suara sirena? Saya yakin kita semua pasti langsung tertoleh dan langsung mencari asal suaranya. Kita lupa sejenak dengan kerjaan yang telah kita lakukan detik itu juga. Maka dari itu, sesuai namanya, kita harus menjadi sirena. Sebagai warga negara lokal, penutur bahasa Indonesia asli, kita perlu menjadi sirena. Kita tarik perhatian warga negara asing supaya mereka ingin mengenal, ingin mempelajari bahasa Indonesia. Mari kita berikan mereka alasan begitu kuat untuk melakukan hal-hal itu. Saudara mungkin akan timbul pertanyaan, akan diterapkan dalam ranah apa saja program sirena ini? Nah, bagi saya, ada dua hal utama yang harus diutamakan dalam menerapkan program sirena ini. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah pekerjaan. Kedua hal itu, saya yakin semua orang pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Karena itu menyangkut dengan masa depan mereka. Pada ranah pendidikan, mari
rakyat dan pemerintah bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan supaya setara dengan sekolah dan perguruan tinggi ternama di dunia. Mari tingkatkan akreditasi, fasilitas, dan hadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan industri pada zaman sekarang. Kemudian pada ranah pekerjaan, lagi-lagi mari kita sinergikan pemerintah dengan rakyat supaya bisa bekerja sama membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan juga berkualitas tentunya bagi warga negara asing. Namun terlebih dahulu kita harus penuhi kebutuhan lapangan kerjaan bagi warga negara sendiri. Nah, jika warga negara asing telah terpikat dengan kualitas pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang luas dan juga berkualitas di Indonesia, saya yakin mereka pasti akan menerjang segala rintangan yang menghadang untuk bisa mendapatkan kesempatan itu di Indonesia. Dan jika sudah terjadi hal tersebut, maka sudah saatnya pemerintah turun tangan untuk menerapkan regulasi. Regulasi apa? Ya, mengharuskan setiap warga negara asing yang ingin belajar, yang ingin tinggal di Indonesia, menguasai bahasa Indonesia. Dan bagaimana cara membuktikannya? Tentu saja dengan memiliki sertifikat kefasihan bahasa Indonesia. Mirip seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan sebagainya. Dan masyarakat Indonesia lagi-lagi juga harus berperan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif supaya warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia merasa aman dan nyaman. Saudara, saya pikir itu pesan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, saya ingin menekankan, dalam setiap usaha pasti akan ada hasilnya, entah itu kegagalan ataupun keberhasilan. Kegagalan akan memberikan pelajaran dan keberhasilan akan memberikan kebahagiaan. Terlepas apapun hasilnya, kita perlu berbesar hati dan jangan berkecil hati untuk menerapkan Sirene. Mari terapkan detik ini juga dan jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia saat ini juga. Bahasa dunia boleh beragam, namun bahasa Indonesia tetaplah di hati. Saya Adelia Putri Safira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.